Perkenalkan, nama saya Ines Radin Kamaliaritonga dari kelas 10 MIPA 5 dan guru pengajar saya Ibu Pratiwi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang step pemberhentian presiden. Di sini ada 4 step. Yang pertama ada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusional. Dan ketiga ada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan keempat ada hasil keputusan. Alasan pemberhentian presiden menurut pasal 7A Undang-Undang 1945 yang berisi presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Dua alasan pemberhentian presiden. Yang pertama ada melakukan pelanggaran hukum. Contohnya, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Yang kedua ada terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Nah, di sini saya sudah membuat 3 contoh syarat menjadi presiden. Yang pertama ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, warga Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain kehendaknya sendiri. Yang ketiga, tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Yang pertama, step pertama yaitu oleh DPR. Usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Nah, di sini contohnya ada jumlah anggota DPR yaitu 575 orang. Maka 2/3-nya yaitu kurang lebih 383 orang yang harus hadir di sidang paripurna dan 2/3 yaitu kurang lebih 383 orang yang harus menyetujuinya di sidang paripurna itu. MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh MK. Apabila MK memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden kepada MPR. Jadi step ketiganya MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lama 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut. Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR. Jadi sini saya beri contoh, ada jumlah anggotanya 700 anggota MPR. Nah, 3/4-nya yaitu 525 orang yang harus hadir dalam sidang paripurna di MPR.
dan 2/3-nya yaitu kurang lebih 467 orang yang harus menyetujui sidang paripurna pemberhentian presiden dan atau wakil presiden ini. Keputusan. Nah, hasil keputusan ini dilihat dari orang yang menyetujui di sidang paripurna itu. Kalau misalnya sudah mencukupi 2/3-nya, maka sidang paripurna tentang pemberhentian presiden akan terjadi dan presiden dan wakil presiden akan berhenti sesuai dengan sidang paripurna MPR dan sidang paripurna DPR. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.